Halo semua, kita dari kelompok 10 dan dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai anggaran komprehensif dari perusahaan yang kita pilih, yaitu perusahaan Ciputra. PT Ciputra Development Tbk didirikan pada tahun 1981 dan telah memposisikan diri sebagai salah satu perusahaan properti terbesar dan terdiversifikasi di Indonesia. Dikenal sebagai pemimpin sektor properti yang berhasil meraih kepercayaan publik, didukung oleh portofolio yang luas, mencakup lebih dari 76 proyek. Proyeksi pendapatan CTRA di tahun 2025 menunjukkan prospek positif. Segmen landlords, residensial, dan shop houses diperkirakan tetap menjadi motor utama pertumbuhan. Sebaliknya, segmen apartemen dan hotels diproyeksikan mengalami pertumbuhan negatif akibat kelebihan pasokan apartemen di kota besar. Sementara itu, segmen office lease, shopping center, dan golf course menunjukkan prospek pertumbuhan positif, mencerminkan pemulihan aktivitas bisnis, peningkatan mobilitas masyarakat, dan meningkatnya permintaan ruang sewa berkualitas. Cost of revenue CTRA pada tahun 2025 diperkirakan masih didominasi oleh segmen landlords, residensial, dan shop houses yang menjadi penyumbang pendapatan terbesar sekaligus komponen biaya utama. Proyeksi 2025 ini menunjukkan kalau Ciputra masih fokus ke efisiensi, general and administratif yang paling besar, menunjukkan kalau operasional yang kompleks. Jadi digitalisasi dan otomatisasi itu jadi kunci buat nurunin overhead. Selling expense yang kecil berarti marketing makin selektif dan berbasis demand. Sementara depresiasi dan amortisasi yang stabil menunjukkan kalau aset itu dikelola dengan rapi. Intinya Ciputra itu jaga profitabilitas dengan memperkuat efisiensi internalnya. Kalau tekanan terbesar Ciputra datang dari sisi keuangan, pendapatan bunga cuma sekitar 145.000, tapi beban bunga dan biaya finansialnya lebih dari 1,3 juta. Jadi otomatis other expense besar. Ini menunjukkan dua hal. Secara makro, beban bunga masih berat walaupun suku bunga diprediksi turun. Secara mikro, Ciputra masih menanggung pembiayaan proyek-proyek jangka panjang. Memang ada pendapatan lain yang positif, tapi nggak cukup buat nutup beban bunga. Jadi inti masalahnya ada di efisiensi struktur pendanaan dan leverage mereka. Selanjutnya ada net income and tax dari perusahaan Ciputra sendiri. Nah, untuk proyeksi ini menunjukkan bahwa meskipun Ciputra menanggung beban pajak yang cukup besar, ditunjukkan oleh nilai tax yang negatif, perusahaan tetap mampu mencatatkan income after tax positif yang sangat kuat, sekitar 2,3 triliun. Hal ini mencerminkan bahwa secara fundamental, profitabilitas inti perusahaan masih solid meskipun ada tekanan dari beban operasional dan beban keuangan. Dari sisi makroekonomi, hal ini konsisten dengan prospek pemulihan sektor properti di tahun 2025. Tingkat laba setelah pajak yang besar menunjukkan bahwa Ciputra mampu memanfaatkan momentum pasar melalui proyek yang memiliki margin tinggi, terutama pada segmen landed residential and shop house. Ciputra mencatat laba bersih kuat sebesar 2,25 triliun, namun arus kas operasi yang justru negatif sebesar 3,34 triliun. Penyebab utamanya dapat dilacak pada dua hal, yaitu kenaikan piutang usaha sebesar 1,53 triliun, kedua, adanya lonjakan persediaan proyek sebanyak 2,23 triliun, yang mengindikasikan Ciputra sedang mengakumulasi stok lahan dan proyek untuk pembangunan di masa depan. Jika kita melihat ke aktivitas lain, arus kas investasi juga negatif sebesar 339 miliar akibat belanja modal untuk proyek baru. Di sisi pendanaan, arus kas negatif sebesar 196,5 miliar yang diakibatkan oleh pembayaran dividen yang menandakan adanya penambahan pinjaman baru. Meski demikian, Ciputra menutup periode dengan saldo kas akhir sebesar 6,31 triliun yang menunjukkan likuiditas yang masih dapat dibilang aman. Neraca CTRA per 31 Desember 2025 menunjukkan posisi keuangan yang kuat dengan total aset 47,24 triliun, didominasi oleh aset lancar sebesar 26,31 triliun, terutama persediaan dan kas sebesar 6,31 triliun yang turun seiring meningkatnya piutang dan persediaan. Aset tidak lancar sebesar 20,93 triliun, mencerminkan land bank dan investasi jangka panjang yang besar. Total liabilitas sebesar 20,41 triliun, 43% dari aset, menunjukkan leverage yang aman dengan kewajiban lancar didominasi uang muka konsumen dan kewajiban proyek. Ekuitas sebesar 26,83 triliun menjadi penopang utama struktur modal secara keseluruhan. Neraca menunjukkan fundamental yang kuat dan pipeline proyek besar, meski likuiditas jangka pendek perlu dicermati akibat arus kas operasi yang negatif.